warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali Anda untuk mata pelajaran ekonomi yang kita melakukan proses belajar mengajar secara online. Saya akan membawakan materi dengan judul konsep, prinsip, dan pemecahan masalah ekonomi. Ini merupakan inti dari ilmu ekonomi. Nah, bagaimana implikasi dan penerapan dalam soal-soal ujian nasional akan kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, masalah kelangkaan. Ini karena keterbatasan alat pemuas kebutuhan berhadapan dengan kebutuhan manusia yang beragam dan sangat tidak terbatas, maka akan muncul kelangkaan. Nah, dalam soal ujian nasional kita lihat terjadi kelangkaan garam grusuk. Garam grusuk maksudnya adalah garam yang ada pecahannya agak kasar. Ini berbeda dengan garam yodium atau garam dapur ya. Nah, kelangkaan ini dalam soal ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi di daerah produsen garam. Sebagaimana kita ketahui bahwa produsen garam terbesar di Indonesia ada di Pulau Madura. Nah, untuk itu ada pertanyaan, penyebab kelangkaan garam yang terjadi saat ini adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus pegang satu kunci. Yaitu yang pertama ada kata kunci dalam statement atau pernyataan ini. Perhatikan kata kunci dalam pernyataan ini, bahwa terjadinya kelangkaan garam ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Ini lihat, Anda dipicu curah hujan yang tinggi di daerah produsen garam. Artinya bahwa curah hujan itu terlalu banyak. Nah, kata kunci ini kita gunakan untuk mengidentifikasi alternatif jawaban. Perhatikan. Dari ilustrasi di atas, penyebab kelangkaan garam yang terjadi saat ini adalah A, B, C, D, dan E. Kelihatannya semuanya agak benar. Tetapi kalau kita cross check dengan kata kuncinya, maka jelas bahwa yang benar dalam pernyataan ini adalah curah hujan yang tinggi yang terlihat pada soal nomor option pada A ya. Jadi naiknya harga garam, berkurangnya pasokan garam akibat musim kemarau yang singkat ya. Ini analog dengan curah hujan yang tinggi. Bagaimana analoginya? Singkatnya kemarau itu menunjukkan bahwa hujan terlalu panjang, curah hujan terlalu tinggi. Jadi jawaban nomor 1 ini adalah sebuah analogi bahwa curah hujan yang lebat atau yang tinggi ini berarti musim kemarau yang sedikit. Maka jawab yang benar adalah C, berkurangnya pasokan garam akibat musim kemarau yang singkat. Lanjut ke nomor 2. Anies seorang pengusaha gantungan kunci. Nomor 2 ini Anda bisa melihat sendiri, bisa mencermati bahwa permasalahannya terletak pada 2 hal, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Tetapi di sini sudah dilokalisir ya. Lihat ya. Di sini sudah dilokalisir berdasarkan ilustrasi di atas masalah pokok ekonomi modern. Maka fokuskan perhatian pada masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern ada 3. Pertama, apa yang akan diproduksi? What? Yang kedua, bagaimana cara melakukan produksi atau how? Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi atau for whom? Nah, 3 hal itu kita gunakan sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan soal nomor 2. Perhatikan, ini ada seorang produsen yang tempat tinggalnya di sekitar pantai, lalu dia memproduksi kunci ya. Sehingga apa yang akan diproduksi jelas, sudah ada. Jawabannya adalah kunci dan gantungan kunci. Sehingga apa yang akan diproduksi tidak perlu dipikirkan.
Lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan produksi? Dan yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi? Akan kita lokalisir pada dua permasalahan itu. Dalam gerakan usahanya, Anies mempekerjakan masyarakat di sekitar pantai. Saat ini kandungan kuncinya masih belum dikenal masyarakat, sehingga Anies mempromosikannya lewat media sosial atau secara online. Nah, mempromosikan produk dengan menggunakan media sosial atau secara online itu adalah menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi bagaimana sudah ada di sini. Lalu barang apa yang akan diproduksi sudah ada. Nah, oleh karena itu, Anda harus hati-hati apa yang belum ada, tinggal satu, yaitu untuk siapa barang itu diproduksi. Adakah jawabannya? Kita periksa. Ya. Siapa yang akan memproduksi barang dan jasa? Bukan. Bagaimana? Sudah. Untuk siapa barang jasa akan diproduksi? Mengapa demikian? Karena dalam soal lihat tidak ada tertulis sama sekali untuk siapa barang jasanya akan diproduksi. Sementara barang yang diproduksi sudah jelas. Bagaimana? Itu sudah jelas juga. Kemudian solusi nomor 2 adalah jawabannya C. Kita lanjutkan. 3. Tentang sistem ekonomi. Kita mengerti ada 4 macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional, campuran, liberal, lalu komando atau komunis atau sosialis. Kita lihat pada sistem ekonomi ini setiap individu bebas memperoleh penghasilan dan seterusnya. Anda lihat sendiri pada soal. Ya. Perhatikan, kamu harus paham betul statement ini, harus paham betul statement atau soal ini. Jangan sekali-kali kamu memilih jawaban sebelum memahami benar-benar tentang soal ini. Nah, dari soal itu, kalau sudah kamu pahami, berikut ini tujuan dan sistem ekonomi tersebut adalah, lihatlah kata kuncinya. Lihat, setiap individu bebas memperoleh penghasilan dan kehidupan yang layak. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci berikutnya, sehingga pemerintah tetap memegang kendali dalam perekonomian. Apa tujuannya? Kita tahu bahwa setiap individu juga bebas melakukan kegiatan ekonomi selama tidak merugikan orang lain. Ini adalah clue atau penjelasan. Maka itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Satu jawaban. Untuk apa pemerintah tetap memegang kendali dalam perekonomian? Tidak lain, tidak bukan adalah stabilitas. Maka jawabnya sudah jelas, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Maka itu jawabnya adalah A. Jadi soal ekonomi itu tidak susah, mudah. Kita lanjut yang berikutnya. Pasar monopoli. Ya. Jadi pasar monopoli itu adalah bentuk pasar dengan penjual tunggal. Penjualnya hanya satu. Nah, Anda perhatikan statement atau soal dengan baik. Ya. Pada pasar monopoli merupakan satu-satunya pasar ya, yang sulit untuk dimasuki produsen. Bahkan dalam ada biom ekonomi dikatakan tidak mungkin kita bisa masuk ke pasar monopoli. Kenapa Pak tidak mungkin? Ya karena penjualnya cuma satu. Kamu mau masuk ke sana? Ya tidak mungkin. Itu sudah dimonopoli. Seperti kamu mau memberikan jasa di bidang kereta api, tidak mungkin. Tidak mungkin, itu hanya milik pemerintah. Nah, oleh karena itu dampak adalah A. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Nomor 5. Ini adalah prinsip ekonomi di mana seorang penjual namanya Pak Budi, dia profesinya adalah pedagang nasi goreng. Nah, sebagaimana fenomena yang umum terjadi di masyarakat, ketika ada seorang penjual yang sukses, maka penjual yang lain tentu akan mengikuti. Wah, Pak Marianto itu sukses, ya, maka dia akan ikut Pak Marianto menjual apa. Ini juga terjadi begitu. Lama-kelamaan yang jual nasi goreng itu sukses, yang jual nasi goreng itu banyak.
Tentu itu menimbulkan kekhawatiran bagi Pak Rudi. Pak Rudi khawatir kalau penjualan semakin banyak nanti yang beli tempat saya akan berkurang, Pak. Kalau kita lihat, mesti ada solusinya dalam ekonomi. Nah, cara yang tepat dilakukan Pak Rudi bagaimana? Kita lihat ada beberapa alternatif jawaban yang kelihatannya itu mirip-mirip ya, terutama yaitu jawaban untuk variasi nasi goreng dan kerjasama. Nah, mana yang lebih memungkinkan? Apakah kita mengatur diri kita sendiri untuk melakukan variasi dari macam-macam produk nasi goreng, ataukah kita mengatur orang lain untuk melakukan koordinasi, mengorganisasi? Tentu yang lebih susah adalah mengatur orang lain. Maka jawaban terpendek, tersingkat, terlogis, paling masuk akal adalah melakukan variasi nasi goreng dengan berbagai jenis dan rasa agar menarik pelanggan, sehingga walaupun banyak sekali penjual nasi goreng, tetapi pelanggan pun akan tetap beli nasi goreng di situ dengan konsep one shop shopping. Nah, jadi dia masuk ke situ pengen apa saja sudah ada, daripada dia melakukan koordinasi paduan dengan penjual yang lain. Itu susah, lebih susah. Jadi untuk nomor 5. Nomor 6. Nah, ini hitung-hitungan. Biasanya Anda alergi dengan hitung-hitungan. Kita akan tunjukkan bahwa tidak perlu alergi. Mengapa? Kalau kamu lihat dari soal seperti itu, diketahui fungsi penawaran kita tangkap TS, ya, TS itu quantity of supply. Ya. Jadi ini adalah fungsi penawaran. 7P plus 200 dan beberapa pernyataan sebagai berikut. Perhatikan, fungsi penawaran di situ merupakan fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Yaitu fungsi pangkat 1. Nah, mana jawaban yang benar? Kita harus menguji satu persatu. Ya. Tetapi itu tidak sulit. Kita lihat. Kita coba untuk jika P10 ya, ada di S sama dengan 7P plus 200. Kita lihat berapakah nilai I jika P-nya 10. Kita masukkan ya, satu persatu. Jika P10, ini 10, saya ganti 10, maka ini saya kalikan 7, maka pasti ketemu 70. Ditambah 200, maka ini ketemu 270. Kan begitu. Itu kali 10. Lah, kalau P-nya 30, kita lihat 30 kali 7, itu kan 210. Tambah 200. Maka ini ketemu 410. Kita lihat jika P-nya 40, 4 kali 7 kan 28, 280 plus 200 sama dengan 480. Lalu kita lihat jika P sama dengan 50 kali 7 sama dengan 350 tambah 200. Ini ketemu 550. Kita uji lagi satu ya. Jika P 60, 420 ditambah 200 sama dengan 440. Ini adalah opsi jawaban yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, coba kita lihat mana yang benar ya? Jika P 10 maka P 340, salah kan? Salah. Lalu jika P 30 maka 410 benar. Ini benar, ini benar. Ini tidak sama. Maka 2, 3, 4. Ada nggak 2, 3, 4? Ada. Jadi jawabnya sama dengan C. Mudah bukan? Tidak ada yang susah kalau perhitungan. Ya, jadi jangan salah. Nah, yang berikutnya adalah ini lihat. Berikut data harga tomat, jumlah permintaan dan penawaran di pasar tradisional Kosambi bulan Januari 2012. Soal ini memerlukan tingkat berpikir yang lebih tinggi
daripada soal nomor 6. Mengapa? Kalau tadi hanya fungsi linear tanpa melakukan cross dalam metode substitusi atau eliminasi, kalau ini kita harus melihat soalnya, lalu membuat fungsi dulu, lalu melakukan proses dengan substitusi atau eliminasi, lalu mencari keseimbangan pasangan. Tetapi sekali lagi jangan anarki dulu. Sebab ini juga mudah. Kenapa mudah? Kalian tahu ada rumus untuk mencari fungsi linear. Jikalau diketahui titik-titik atau angka seperti itu, maka harus ditulis rumus dulu untuk mencari fungsi linear. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan I min P1 dibagi P2 min P1. Nah, ya. P ini tetap P1 lihat ya. Jadi ini kita kerjakan yang fungsi permintaan dulu ya. Jadi fungsi permintaan ya. Permintaan dulu. Maka yang diambil adalah data mengenai permintaan. Harga pertama 900, 9.000, harga kedua 10.000. Maka ini min 9.000 dibagi ya. P2 min P1, jadi 10.000 min 9.000 ketemu 1.000 dan itu sama dengan Q ya. Q itu jumlah, perhatikan jumlah ada permintaan ada penawaran, yang kita ambil adalah permintaan ya. Ini Q min yang permintaan berarti 800 dibagi Q2 min Q1 ya. Jadi 600 dan 800 berarti minus 200. Nah, gitu ya. Nah, Anda asalkan angkanya itu di dalam memasukkan, ya, tidak mengalami kekeliruan, ya, nanti akan ketemu sebuah persamaan P sama dengan min 5 ya, plus 13.000. Ini angkanya sudah turun ini, nanti kalau kamu silangkan ini akan ketemu P sama dengan min 5 plus 13.000. Ini fungsi permintaan, ini fungsi permintaan. Sementara fungsi penawaran, lihat fungsi penawaran untuk P-nya tetap sama ya, P min 9.000 dikurangi 1.000 sama dengan I. Nah, ini yang kita ambil penawarannya. I min Q1 sama dengan 1.000 sama dengan 1.000 min 1.000 dan 1.000, lalu ini yang Q2 1.200, Q1 nya 1.000, maka Q2 min Q1 ketemu 200. Nah, kalau angkanya sudah benar seperti ini, nanti Anda akan menemukan persamaan yang disilangkan ketemu P sama dengan 5Q ya, plus 4.000 gitu. Sudah ketemu fungsi permintaan PD, fungsi penawaran PS. Terus bagaimana Pak? Tinggal disilangkan saja ya. Kita lihat ya, PD sekian ya, PD-nya sama dengan min 5I plus 13.000. Kita lihat, kita akan kurangkan ya. Andaikan saja ini kita abaikan S dan D, maka ini tinggal P dan P. P kurangi P berapa? Ya jelas 0 Pak. Begitu ya. 5 kurangi min 5 berapa? Ya jelas 10 Pak. Pintar ya. Lalu 4.000 min 13.000 berapa? Min 9.000 ya. Kan begitu. 10 Q min 9.000 sama dengan 0. Ini sama saja kalau saya pindah ke sana 9.000 nya jadi positif. 9.000 sama dengan 10 Q. Ini kan jadi positif. Maka Q nya sama dengan 9.000 bagi 10. 900. Nah, ini Q nya, Q apa Pak? Equilibrium. Equilibrium itu adalah jumlah keseimbangan pasar. Lalu P-nya bagaimana Pak? Masukkan salah satu persamaan. Masukkan salah satu persamaan. P sama dengan 5Q
plus 4.000. Ya. Ini sama dengan 5 kalikan 900, berarti 4.500 ditambah 4.000 sama dengan 8.500. Ya. Adakah jawaban itu? Lihat ya. I-nya 900, P-nya 8.500. Kita lihat, kita lihat. Nah, jawabannya ada pada huruf C. Ya. Karena ini lihat itu, ini I-nya dulu. Macam-macam, kadang-kadang P-nya dulu, tapi ini I-nya dulu, maka I-nya adalah 900. P-nya 900.